Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardila dari PJKRD NIM 19310411161. Nah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang materi populasi dan sampel. Langsung saja, pengertian populasi. Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu kita tentukan. Jadi, populasi berhubungan dengan ruang data, bukan manusianya. Kalau setiap manusia memberikan suatu data, maka banyaknya atau ukuran populasi akan sama dengan banyaknya manusia. Sugiono 2001 halaman 55 menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga benda-benda yang lain. Populasi juga bukan sekadar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek itu. Margono 2004 1118 populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Jadi populasi berhubungan dengan data, bukan manusianya. Kalau setiap manusia memberikan suatu data, maka banyaknya atau ukuran populasi akan sama dengan banyaknya manusia. Populasi ada keseluruhan subjek penelitian. Menurut Ari Kunto 2002 tahun halaman 108. Kerlinger atau Farhan 2004 193 menyatakan bahwa populasi merupakan semua anggota kelompok orang, kejadian, atau objek yang telah dirumuskan secara jelas. Nasir 2005 halaman 271 menyatakan bahwa populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Kualitas atau ciri tersebut dinamakan variabel. Sebuah populasi dengan jumlah individu tertentu dinamakan populasi finite. Sedangkan jika jumlah individu dari kelompok tidak mempunyai jumlah yang tetap ataupun jumlahnya tidak terhingga disebut populasi infinite. Misalnya, jumlah petani dalam sebuah desa adalah populasi finite. Sebaliknya, jumlah pelempar mata dadu yang terus-menerus merupakan populasi infinite. Lanjut, Nawawi, Margono 2004 118 yang menyebutkan bahwa populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian. Kaitannya dengan batasan tersebut, populasi dapat dibedakan seperti berikut ini, yaitu yang pertama, populasi terbatas atau populasi terhingga, yakni populasi yang memiliki batas kuantitatif secara jelas karena memiliki karakteristik yang terbatas. Misalnya 5 juta orang guru SMA pada awal 1985 dengan karakteristik masa kerja 2 tahun, lulusan program serata 1, dan lain-lain. 2. Populasi tak terbatas atau populasi tak terhingga, yakni populasi yang tidak dapat ditentukan batasan-batasannya sehingga tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah secara kuantitatif. Misalnya guru di Indonesia, yang berarti jumlahnya harus dihitung sejak guru pertama ada sampai sekarang dan yang akan datang. Lanjut, Margono 2004 119. Populasi dapat dibedakan dalam hal berikut. 1. Populasi teoretis atau theoretical population, yakni jumlah populasi yang terbatas-batasnya ditetapkan secara kualitatif. Kemudian, agar hasil penelitian berlaku bagi jumlah populasi yang lebih luas, maka ditetapkan terdiri dari guru berumus 25 tahun sampai dengan 40 tahun, program S1, jelas skripsi, dan lain-lain. 2. Populasi yang tersedia atau accessible population, yakni jumlah populasi yang secara kuantitatif dapat dinyatakan dengan tegas. Misalnya, guru sebanyak 250 di Kota Bandung terdiri dari guru yang memiliki karakteristik yang telah ditetapkan dengan populasi teoritis. Lanjut, Margono 2004 119 sampai 120 pun menyatakan bahwa persoalan populasi penelitian harus dibedakan ke dalam sifat berikut. 1. Populasi yang bersifat homogen,
yakni populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat yang sama, sehingga tidak perlu dibesarkan jumlahnya secara kuantitatif. Misalnya, seorang dokter yang akan melihat golongan darah seseorang, maka ia cukup mengambil tetesan darah saja. Dokter itu tidak perlu satu botol sebab setetes dan sebotol darah hasilnya akan sama. Populasi 2. Populasi yang bersifat heterogen, yakni populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat atau keadaan yang bervariasi sehingga ia perlu diterapkan batas-batasannya, atau keadaan yang bervariasi sehingga perlu ditetapkan dengan baik kualitatif ataupun secara kuantitatif. Penelitian ini di bidang sosial yang objeknya manusia atau gejala-gejala dalam kehidupan manusia menghadapi populasi yang heterogen. B. Pengertian sampel. Sampel adalah bagian dari sebagai contoh atau monster yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu. Sampel adalah bagian dari wakil populasi yang diteliti. Menurut Ari Kunto 2002 109, Furhan 2004 193, pendapat yang senada pun dikemukakan oleh Sugiono pada tahun 2001 halaman 56, yang menyatakan bahwa sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan data tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk populasi itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif. Menurut Margono 2004 121 menyatakan bahwa sampel adalah sebagai bagian dari populasi sebagai contoh atau monster yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu. Menurut Hadi Hargono 2004 121 menyatakan bahwa sampel dalam suatu penelitian dapat disebabkan hal berikut. 1. Penelitian yang dimaksud yaitu mereduksi objek penelitian sebagai akibat dari besarnya jumlah populasi sehingga harus meneliti sebagian saja. 2. Penelitian bermaksud mengadakan generalisasi yang dari hasil penelitian ini dalam arti mengenakan kesimpulan-kesimpulan pada objek, gejala, atau kejadian yang lebih luas. Penggunaan sampel dalam kegiatan penelitian dilakukan dengan berbagai alasan. Nawawi atau Margono 2004 121 mengungkapkan beberapa alasan tersebut, yaitu 1. Ukuran populasi. Dalam hal populasi terbatas atau terhingga berupa parameter yang jumlahnya tidak diketahui dengan pasti, pada dasarnya bersifat konseptual. Karena itu sama sekali tidak mungkin mengumpulkan data dari populasi seperti itu. Demikian juga dalam populasi terbatas atau terhingga yang jumlahnya sangat besar, tidak praktis untuk mengumpulkan data dari populasi 50 juta murid sekolah dasar yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. 2. Masalah biaya. Besar kecilnya biaya tergantung juga dari banyak sedikitnya objek yang diselidiki. Semakin besar objek, maka semakin besar juga biaya yang diperlukan. Lebih-lebih bila objek yang tersebar di wilayah yang cukup besar. Oleh karena itu, sampling adalah salah satu cara mengurangi biaya. 3. Masalah waktu. Penelitian sampel selalu memerlukan waktu yang lebih sedikit daripada penelitian populasi. Sehingga dengan hal ini, apabila waktu yang tersedia terbatas dan kesimpulan diinginkan dengan segera, maka penelitian sampel dalam hal ini harus lebih cepat. 4. Percobaan yang sifatnya merusak. Baik penelitian yang tidak dapat dilakukan pada seluruh populasi karena dapat merusak atau merugikan. Misalnya, tidak mungkin mengeluarkan semua darah dari tubuh seorang pasien yang akan dianalisis. Keadaan darahnya juga tidak mungkin mencoba seluruh neon untuk diuji kekuatannya. Karena itu penelitian harus dilakukan hanya pada sampel. Lanjut 5. Masalah ketelitian. Masalah ketelitian adalah salah satu yang diperlukan agar kesimpulan cukup dapat dipertanggungjawabkan. Ketelitian ini dalam hal ini meliputi pengumpulan, pencatatan, dan analisis data. Penelitian terhadap populasi belum tentu ketelitian terselenggarakan oleh boleh jadi peneliti akan bosan dalam melaksanakan tugasnya. Untuk menghindari itu semua, penelitian terhadap sampel memungkinkan ketelitian dalam satu penelitian. 6. Masalah ekonomis. Pertanyaan yang harus selalu diajukan oleh seorang peneliti, apakah keraguan dari hasil penelitian sepadan dengan biaya, waktu, dan tenaga yang telah dikeluarkan? Jika tidak, maka harus dilakukan penelitian.
Dengan kata lain, penelitian sampel pada dasarnya akan lebih ekonomis daripada penelitian populasi. Nah, C. Pengertian sampling. Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif maksudnya. Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel menurut Sugiono 2001 halaman 56, Margono 2004 halaman 125 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya. Dengan data memperhatikan sifat-sifat penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang presentatif. Untuk menentukan sampel akan digunakan dalam penelitian terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan, yaitu 1. Probability sampling. Sugiono 2001 halaman 57 menyatakan bahwa probability sampling adalah teknik sampling memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik sampel meliputi 1. Sampel random atau sampling. Menurut Sugiono 2001 halaman 57 menyatakan bahwa sampel sederhana karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Margono 2004 126 menyatakan bahwa sampel random sampling adalah teknik untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling. Dengan demikian, setiap unit sampling sebagai unsur populasi yang terkecil memperoleh peluang yang sama untuk menjadi sampel untuk mewakili populasi. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Teknik ini dapat dipergunakan bila jumlah unit sampling di dalam satu populasi tidak terlalu besar. Lanjut B. Proportional atau stratified random sampling. Margono 2004 121 menyatakan bahwa stratified random sampling biasa digunakan pada populasi yang mempunyai susunan tertingkat atau berlapis-lapis. Menurut Sugiono 2001 58, teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen atau berstrata secara proporsional. C. Disproportionate stratified random sampling. Sugiono 2001 halaman 59 menyatakan bahwa teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasinya berstrata tetapi kurang proporsional. D. Cluster sampling atau area sampling. Teknik ini disebut juga cluster random sampling. Menurut Margono 2004 127, teknik ini digunakan bila mana populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau populasi homogen. Sampel yang representatif diambil secara random atau cluster. Nah, sekian dari presentasi saya mengenai materi ini, yaitu materi populasi dan sampel. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.